Teman-teman, jadi ini terima kasih nih dari Pak Saleh mengundang saya untuk sharing session dengan para teman-teman. Ya, Bu Debi, apa kabar? Ya, saya barusan pulang dari Senayan. Kebetulan ada pertemuan penjual dengan pembeli di mana kebetulan saya bisa mendampingi. Jadi saya dampingi. Ya, nilainya ya buat teman-teman gitu. Menurut saya masa COVID banyak nggak sih gitu ya, banyak nggak sih bayarnya? Saya bilang banyak gitu. Jadi kemarin waktu ada meeting juga saya sampaikan bahwa Pak Ade itu sedang deal yang 4,6. Jadi kebetulan dari panitia mau menghubungin tapi Pak Ade belum bisa karena sedang PBJB ya. Nah, nanti saya akan tampilkan sebetulnya ya, saya akan tampilkan mengenai data transaksi Prima Arcade yang bulan April dengan apa ya, dengan ini asal narasumbernya dari mana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengetahui konsentrasi kita fokusnya itu ke mana sih gitu. Ya, jadi ada kurang lebih sebetulnya 11 transaksi ya. Coba saya update dulu paling tidak biar teman-teman bisa ini ya. Jadi di April ini kantornya Pak Gatot transaksi 11 unit ya Pak ya? 11 unit, ya sebentar ya. Ini Oke, apakah teman-teman bisa lihat di layar? Bisa Pak. Oke ya. Jadi ini kurang lebih nih, kita ada 11 unitnya. Yang Pak nomor 4-nya dibuka coba Pak, nomor 4-nya nggak kebuka. Nomor 4-nya nggak kebuka. Bapak tadi buka yang mana ya? Sebentar, nomor 4. Oh, nomor 4 nggak kebuka Pak. Cuma bener nggak Leh? Ada di situ nggak tulisannya? Nomor 4 doang nih baru foldernya Leh. Coba Leh cek Leh. Iya, baru folder aja Pak, belum kebuka. Baru folder aja. Ya. Oke, bentar. Oke, nanti saya akan tempelkan tapi kurang lebih begini sih. Ini saya ada kesulitan nih. Jadi ada 11 transaksi, kemudian saya bagi menjadi 2 nih ya. Jadi yang pertama adalah yang dari klien 2 bulan ini dibina gitu. Itu closingnya kebayaran residen Bu Endang 7,5. Kemudian Kavling Cikini yang kemarin 4,6. Itu sebetulnya adalah dari klien yang sudah 2 bulan dibina, kemudian masa COVID tetap intens dilakukan pembinaan dan akhirnya bisa closing. Nah, kalau yang lain sebetulnya dari iklan ya, dari iklan. Jadi memang iklan kita berusaha untuk menjadi yang terdepan gitu untuk di Bintaro. Jadi kalau searching Google gitu, kemudian cari rumah di Bintaro, kita berharap bahwa punya kita selalu di atas ya. Mungkin beberapa kemarin sharing session sudah menyampaikan ya, bagaimana sih selalu agar kita selalu di atas. Pasti ada kiat-kiatnya. Mungkin singkatnya salah satunya adalah bagaimana deskripsi itu bisa sama dan selalu muncul sehingga pada saat engine daripada Google itu mencari searching itu bisa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari iklan. Jadi iklan gambar-gambarnya juga. Yang kedua dari iklan gambar-gambarnya juga dikasih nama-nama lokasi sebetulnya. Ya, jadi akhirnya bahwa data saya itu 81% dari yang April ya, yang April ini transaksi itu ada 81% dari iklan. Kemudian yang kedua database yang 2 bulan ini dibina itu kurang lebih 19% gitu ya. Jadi anggaplah biar bulat 80-20 gitu. Nah, kemudian dibagi lagi nih dari pendanaan gitu. Yang cash itu berapa, yang KPR berapa. Jadi yang ternyata yang KPR masih di sini kebetulan datanya
ada ini terbalik nih yang di saya. Pak Gatot, sorry. Pak Gatot, coba screen share-nya dikeluarin dulu, Pak. Ini nggak tampak nih di kami. Bapak Siap. nggak masuk lagi, Pak. Mungkin agak ngeheng nih. Coba screen Oh, share-nya baik. dikeluarin dulu. Baik. Berarti aku stop share ya. Stop share. Nah, buka Oke. lagi, Pak Gatot. Buka lagi. Oke. Buka lagi, Pak. Klik 2 kali. Nah, kalau sekarang muncul belum? Oh, nggak muncul. Nggak muncul. Nomor 4 nggak muncul ya, Le ya? Oke. Nggak muncul ya? Oke. Stop share lagi ya. Kenapa? Atau ada gambar PDF, Pak? Bapak punya gambar JPEG 1 gitu loh. Oke, mungkin sebentar ya. Sebentar. Bapak ngomong aja, Pak. Ayo, monggo. Jadi Pak Gatot ini di bulan April ini closing itu ada 11 unit ya. Hebat ya, dia di saat COVID tadi saya dengar sih dia 80% dapat income dari media, 20%-nya dari bayar lama. Terus kemarin Bu Endang closing 7M lebih, terus Pak Ade 4,6 miliar. Cikini tuh apa di daerah kita ya, Kapling Cikini? Saya nggak tahu tuh. Apa di Bintaro ya. Terus dia tadi bagiin juga berapa persen yang beli pakai cash, berapa persen lewat KPR. Jadi datanya dia lengkap. Ini mau sharing cuma ke kita nggak kebuka di screen share-nya nggak kebuka di kita. Ya Pak Gatot, lanjut. Bentar nih, dibantu Pak Roni. 4. Oke. Nggak kebuka di save itunya aja nih, bilang ke Pak Roni. JPEG-nya di save aja. Kalau pakai folder kayaknya ini nggak kebuka juga, Pak Gatot. Tapi nggak di layar. Di layarnya nggak muncul. Oh, tinggal. Jadi saya sampai bilang gini lagi. aja Pak. Hah, gimana? Aku WA ke Bapak, tolong ditampilin oleh Bapak ya. Boleh, Bapak WA ke saya, Pak. Boleh. Saya tampilin, ntar saya tampilin. Ya ini keluar dulu, Pak. Share screen-nya keluar dulu, Pak. Siap, oke. Saya ambil dari WA ya. Oke. Bapak ngomong aja, Pak. Bapak kirim ke saya, ntar saya ambil. Siap. Sorry teman-teman, bersabar karena lagi bulan puasa harus banyak sabar ya. Udah Pak. Oke, sebentar. Oke. Waduh, gede juga ya. Sebentar Pak Gatot. Saya lagi save dulu. Save image. Kakak. Sebentar ya Pak. Oh, ini kebalik ini. Bentar teman-teman. Siap. Oke. Sebentar ini saya mau share sebentar. Kok ke sini ya? Segini. Kelihatan nggak teman-teman? Halo, teman-teman kelihatan nggak? Halo. Hurufnya kecil banget Pak. Hurufnya kecil ya, Gung? Nggak kebaca. Kalau nah saya ini, sih. Gung? Kelihatan Pak, udah kelihatan. Kelihatan ya, di 11 transaksi kelihatan ya. Agung pinjam kacamata Kelihatan. kali, kacamatanya. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Jelas. Pak Gatot kelihatan? Benar ya. Pak Gatot kelihatan, screen share-nya kelihatan? Halo? Pak Gatot? Pak Gatot? Ya? Jadi di Pak Gatot? Oh ya. Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, silakan Pak. 11 unit Pak, silakan. Halo. Ya, silakan, Ya. monggo. Ya teman-teman, jadi ini paling tidak dari catatan sampai dengan hari ini ya. Jadi hari ini ada 11 transaksi. Kemudian sewa yang baru itu yang ada di atas ya, itu narasumbernya dari iklan ya, pembayarannya cash ya karena sewa ya.
Kemudian yang kedua kebayaran residen. Jadi pembayaran residen 7,5 ini klien yang dibina selama 2 bulan ini dan pembayarannya cash. Kemudian Emerald View 2,4 ini sebetulnya dari iklan ya, pembayarannya cash juga. Pondok Pucung 850 dari iklan juga pembayaran cash. Vinaya Tera 1,8 iklan dengan KPR. Bali Resort 630 iklan dengan KPR. Ya, Catalina demikian juga iklan. Kemudian Residen 39, Kavling Cikini yang kemarin itu ya, itu klien yang 2 bulan dibina juga. Kebayoran Essen, kemudian 4N dari iklan dan Kasuari dari iklan. Nah, dari data itu menunjukkan bahwa ya yang pertama saya sampaikan ke teman-teman bahwa buyer masih banyak gitu ya. Memang data itu menunjukkan 2 hal nih. Yang pertama adalah narasumber asal buyer dari iklan kurang lebih di situ ada 81%. Tapi dari yang klien-klien yang 2 bulan dibina dan akhirnya tetap mau beli itu ada 19%. Nah, sekarang kita harus tahu juga ya pembayaran cash-nya berapa sih? Nah, di situ pembayaran cash memang dominan sih 63%, sementara KPR-nya 37%. Nah, memang mungkin saya cerita sedikit mengenai yang ini ya, coba Pak agak ke atas ya. Ya, jadi misalnya nih, yang saya lihat sih di poin yang di bawah 1M, 850, 630, 600, itu memang karena dia itu butuh rumah gitu. Jadi meskipun COVID, kalau butuh rumah mau gimana? Kontraknya udah mau selesai, ada uang di tangan, kemudian dia harus beli rumah, itu Pondok Pucung ya misalnya. Bali Resort sama juga, karena dia punya anak yang sebentar lagi mau melahirkan, dia pengen bisa melahirkan di rumah Bali Resort itu. Ya, Catalina sama. Kalau Catalina nggak beda, Catalina sebetulnya jual murah pasaran 800-an gitu. Residen 39 ini sebetulnya Bu Endang juga closing ini masih disewa sampai bulan September. Jadi karena masih disewa tapi harganya harga COVID. Karena harga normal 1,150. Jadi kurang lebih reduksi hampir 25% ya. Nah, kalau Kavling Cikini itu memang rangkaian daripada pembinaan yang terus-menerus selama 2 bulan ini. Dan akhirnya kemarin sampai 2 jam nungguin di situ sehingga akhirnya bisa tanda jadi 100 juta gitu ya untuk 4,5. Itu cash juga. Nah, kemudian kebayoran Essen ini mungkin saya koreksi dikit tuh ya, kemarin tuh 4,6 sebetulnya ya. Kemudian Kasuari sama 1,8. Tapi dua-duanya juga kalau nggak salah ini cash ya. Jadi teman-teman data di sini saya tampilkan bukan buat pamer ya, tapi sebetulnya buat meyakinkan kepada teman-teman bahwa buyer masih banyak. Kalau dia butuh rumah ya tetap harus beli gitu. Jadi buat teman-teman itu pasti basic klien yang harus dibina pasti ya. Wong orang butuh rumah harus beli pasti dia harus akan beli. Nah kemudian yang kedua adalah mengenai tadi sejauh mana sih kita harus ngapain sih hari-hari ini ya kita di sini terus terang 3 kantor itu berlomba di iklan gitu. Jadi kita berlomba di iklan ya mungkin kita saya sebelum ini memang berlomba di iklan dengan cara lain, tapi hari ini saya akan umumkan lomba iklan 2 minggu ke depan. Jadi siapa yang mungkin iklan terbanyak ya itu kita akan beri hadiah gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya voucher internet gitu ya. Karena sekarang kebutuhan dari teman-teman voucher internet. Tapi itu mengibaratkan bahwa teman-teman jangan lupa iklan jangan sampai patah semangat terus kemudian males iklan, jangan gitu. Kita justru harus menjadi yang terdepan gitu. Kunci dari closing apa sih? Kunci dari closing itu yang pertama adalah kalau kita dominan listing di daerah itu, satu. Kemudian dominan iklan di daerah tersebut. Ya, kemudian dominan selalu menjadi teratas di dalam iklan-iklannya. Nah, dengan cara itu gitu ya. Saya yakin incoming call-nya akan lebih banyak gitu. Tapi kita mungkin juga mengerti buat teman-teman, Pak, iklannya dengan hari biasa banyak mana? Kita harus akuin pasti hari sebelum COVID akan lebih banyak incoming call gitu kan. Tetapi di situ ya kalau saya lihat Bu Endang karena saya ini saksi hidup gitu ya. Bagaimana Bu Endang itu melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya.
itu benar. Jadi kalau dia kurang incoming call-nya, dia buka bukunya itu satu-satu diteleponin gitu. Jadi beberapa yang kemarin itu closing itu hasil yang namanya database gitu ya. Jadi kelola database, teleponin, sapa, kemudian ganti lagi tiap hari begitu ya. Mungkin saya saksi hidup karena saya hampir tiap hari meskipun ini sekarang COVID, terus terang saya non officially kantor memang kita tutup, tapi kebetulan kantor saya jarak distance untuk bisa kerja itu bisa cukup jauh. Jadi kita merasa nyaman pakai masker, kebetulan udah ada masker Century 21 gitu ya. Jadi saya tetap kerja dan saya saksi hidup bahwa Bu Endang itu kerjanya tetap hampir kayak tidak berubah seperti hari-hari biasa. Bahkan kita kalau ada Zoom meeting tuh rasanya malah lebih ini ya, lebih terschedule gitu. Hari ini ada Century Indonesia, ada meeting ini kita ikut. Besok ada meeting ini kita ikut ya. Nah, menurut saya tadi juga saya bincang-bincang sama Pak Margo bahwa mungkin teman-teman tiap hari udah ikut Zoom meeting gitu ya. Saya sampaikan resume dari Zoom meeting yang sebelum ini ada dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah kita harus punya schedule dalam minggu-minggu ini. Jadi katakanlah minggu depan kita udah punya schedule-nya apa nih. Dari Senin sampai dengan hari Minggu itu apa. Jadi ada harian yang fleksibel tentunya sesuai dengan fakta yang harus kita lakukan di tiap hari itu. Kemudian yang kedua pasti harian. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang kita udah schedulekan minggu depannya. Nah, memang faktanya saya lihat sih ada aja katakanlah kemarin ada teman yang aduh saya ini habis iklan saya nyetel film gitu. Film sampai dengan anak saya saling berlomba nyetel film. Kemudian anaknya di kamar, dia di kamar. Ya, kemudian ada lagi teman yang lain aktivitasnya lain gitu ya. Ada yang coba masa ini, masa itu gitu. Menurut saya sih itu bagus semua, tapi jangan lupa dalam konteks kita sebagai profesional marketing, kita juga harus fokus kepada kegiatan-kegiatan kita, sehingga menghasilkan transaksi-transaksi tadi. Saya sebetulnya pengen share adalah bahwa kalau di dalam ini mungkin ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa kan ya. Prinsip kalau menurut saya sih sama, mau umat beragama apapun gitu ya. Kalau di agama saya ada namanya surat wal asri gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilu solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di situ udah diingatkan mengenai demi masa gitu. Ya, bahwa kaum yang merugi itu adalah yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi buat teman-teman nih, masa sekarang kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi value of time kita harus tinggi gitu. Ya. Jadi kita kita harus schedulekan dari Century Indonesia kan udah ada schedule coaching. Jadi kita sudah jadwalkan di dalam minggu ini. Kemudian habis itu bagaimana follow up kita mungkin juga lebih detailkan di dalam harian-harian ini. Nah, tadi saya kembali ke mengingatkan mengenai tadi demi masa. Jadi jangan sampai teman-teman ini menjadi orang yang merugi karena waktunya habis untuk kegiatan yang mungkin hanya fun-fun aja yang nggak ada manfaatnya. Jadi ayo saya mengajak ke teman-teman ya, tadi saya sudah tampilkan bukti-bukti transaksi, kemudian di situ ada contoh istilahnya dari mana sih sumber bayarnya, kemudian klien yang lama itu perlu dibina atau tidak, kemudian KPR berapa, cash berapa. Jadi paling tidak itu bisa menjadi gambaran kita bahwa bayar masih banyak ya, tinggal kita bagaimana kita berjuang untuk bisa menjadi pemenangnya gitu ya buat teman-teman ya. Kurang lebih sementara itu ya Pak. Saya ingin menyampaikan sedikit nih tadi mengenai tadi kan Pak Margo teman-teman udah paham ya mengenai Pak Margo. Sekarang mungkin Pak Saleh kali ya. Pak Saleh, ini refresh sebentar ya. Saleh, senantiasa berdoa setelah berusaha S-nya. A. Apapun dilakukan agar NA selalu semangat dan berjuang. L. Lembut dan bersahaja. E. Enteng ringan tangan menolong MA yang sedang kebingungan, kliennya maju mundur.
Hasil closing transaksinya selalu buat keluarga dan orang tua. Wih, Jadi itu Pak mantap. Saleh. Nah, mungkin sharingnya kebanyakan kali bosen ya. Jadi monggo silahkan kita interaktif aja. Pengantarnya tadi adalah closing masih cukup banyak. Jadi buat teman-teman harus menjadi pemenang, jangan menjadi pecundang. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan schedule-schedule yang tertata dengan baik gitu. Mungkin itu Pak Margo. Jadi pengantarnya kurang lebih itu dulu. Mungkin mau tanya jawab, sharing-sharing monggo. Ya, thank you Pak Gatot. Silakan Pak Saleh, moderator Pak Saleh. Pak Saleh. Mana suaranya dia? Jelas, Pak. Ya, Jelas. mulai. Ya. Pak Gatot, terima kasih nih atas infonya. Luar biasa Pak ya, di masa COVID 11 unit transaksi selama bulan April ya Pak ya? Ya. 11 unit. Pak, kira-kira nih Pak ya, itu kan 11 unit pasti nggak semuanya di area Bapak, di market Bapak Pak ya. Pasti ada yang di luar market Bapak Pak ya. Ya, benar. Saya mencatat ada yang nilainya 7M, terus 4M, yang lainnya ada yang di bawah 1M. Itu yang besar-besar itu Pak, itu kan tadi ada Kebayoran, ada Cikini, itu bisa diceritain nggak Pak? Itu kan boleh dibilang di luar area Bapak Pak ya, di luar market. Nah, Pak Saleh, uniknya Bintaro, jadi Cikini itu Cikini Bintaro Pak. Kebayoran itu Kebayoran Bintaro, tapi kalau dibilang yang di luar area itu ada. Itu yang seperti Bali Resort tadi, itu sebetulnya di luar area ya. Yang 650 itu. Jadi memang sistem kita sebetulnya adalah pembinaan wilayah harus kuat gitu Pak. Jadi kita menekankan sebetulnya wilayah sekitar kita itu harus kita kuatin gitu. Jadi kalau saya Bintaro ya Bintaro harus saya kuatin. Kemudian harus dominan listing gitu Pak. Jadi kalau masuk sekarang kan klaster-klaster gitu. Jadi klien sekarang itu kalau masuk klaster sebetulnya di situ banyak spanduk katakanlah begitu ya. Kalau spanduknya ada 15, listing kita cuma 1 atau 2, itu kayak kita bunuh diri mengantar orang untuk masuk ke banyak pedagang di situ Pak. Jadi saya berusaha selalu menjadi dominan listing. Jadi kalau kita kebetulan nih anugerahnya ada 3 kantor di Bintaro, itu bagaimana kantor 1 ada misalnya 3, kantor 1 3, kantor 1 3 udah 9 gitu. Jadi bisa dominan listing. Jadi kalau kita nganter gitu, itu tinggal kalau nggak mau A ya kita kasih B, kalau nggak mau B kita kasih C gitu. Tapi berusaha kita closing di situ Pak. Kalau nggak A listing sendiri ya tentunya co-broking dengan teman mungkin kalau di prioritas barangkali paling tidak listingnya harus kuat, kemudian kolaborasi tetap harus jalan kalau sampai kita nggak bisa listing untuk rumah tersebut, misalnya begitu sih Pak Saleh. Iya. Tambahan Pak Gatot. Iya. 11 closing ini kebanyakan orang yang memang itu aja karena dia rajin listing atau rajin katakanlah prospecting gitu Pak ya. Iya. Atau merata Pak. Atau memang ada kriteria nih yang banyak closing. Kalau si A lagi ya mungkin nggak jauh dari si A. Cerita ya, yang Pak. Iya. Jadi kan ada pepatah tuh Pak, bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah ini benar-benar terbukti dari 3 kantor kami yang di Bintaro itu top 5 marketing itu rata-rata top 5 listing, top 5 selling gitu Pak. Jadi memang korelasi gitu. Jadi kalau listingnya banyak, korelasi ini. Bu Endang itu meskipun top selling, jangan dikira listingnya nggak banyak. Bu Endang itu juga menjadi top listing gitu. Jadi nggak hanya top selling gitu Pak. Jadi percayalah teman-teman bahwa gitu istilahnya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bahkan Bu Santi ya, saya cerita Bu Santi itu sekarang di Arkad 2 meskipun dia WPNB, dia itu menjadi top sellingnya di Arkad 2. Salah satu pengalaman beliau adalah ada klien yang setahun lalu gitu ya, setahun lalu di WA blasting itu ternyata menjadi tahun ini menjadi selling gitu Pak. Jadi dari pengalaman itu menunjukkan bahwa konten-konten gitu ya
yang sudah kita lakukan itu jangan merasa bahwa itu sia-sia. Ya, percayalah bahwa suatu saat apa yang kita lakukan itu akan ada hasilnya. Jadi apalagi prioritas ya. Prioritas saya salut sekali tuh Pak Margo. Kemarin Pak Margo ada apa tuh? Wawancara dengan ratunya properti yang di Pondok Indah ya. Itu hebat banget gitu. Benar nggak? Kita aja mungkin yang dekat Bintaro aja belum bisa melakukan hal yang sama. Pak Margo bisa loh wawancara dengan itu ratunya Pondok Indah, Bu Lisa Kuncoro ya kan. Itu saya begitu dengar, luar biasa. Jadi buat teman-teman itu tadi, percayalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi apa yang dilakukan, konten-konten ya Pak Margo membuat konten, teman-teman juga lakukan gitu. Saya kemarin telepon dengan Pak Dana dari Senturi West Point ya, Bandung. Itu juga saya bilang, Pak, kontennya Bapak luar biasa gitu. Jadi dengan konten-konten itu saya merasa bahwa kita menjadi dekat gitu sama Pak Dana gitu. Jadi menurut saya tuh tadi Pak, jangan percayalah bahwa usaha yang dilakukan itu someday akan mempunyai hasil. Jadi yang ditampilkan di sini sebetulnya nih Pak Margo, ini kan yang hasil dari saya Zoom meeting yang kemarin ya dengan Senturi Indonesia. Ya. Kemudian beliau bilang bahwa ini adalah yang tiap hari kita harus lakukan. Nah, kemudian ada tadi yang jadwal mingguan gitu ya. Mungkin di Pak Margo ada versi sendiri. Jadi ini guiding yang sebetulnya hari itu harinya tergantung kembali masing-masing kantor punya regulasi, punya apa sih namanya? Punya setting gitu ya. Tapi ujung-ujungnya satu sebetulnya, yaitu tadi demi masa jangan sia-siakanlah waktu kita gitu Pak Saleh. Iya. Mungkin itu sih Pak Saleh. Jadi tadi kalau menyangkut soal apakah lulaki yang closing sebetulnya rata-rata saya lihat sih merata. Memang kalau kita kebetulan mungkin ada misalnya kita ada 20 marketing, memang yang aktif 15 gitu ya. Yang kemudian sellingnya paling banyak kan sekitar 10 marketing. Nah itu memang rata-rata listingnya banyak gitu. Jadi korelasi gitu Pak. Saya mungkin kalau nanti diberi waktu lagi saya akan buat suatu resume ya. Resume mengenai si A itu listingnya sekian, ininya sekian gitu. Bu Gebi yang sekarang menjadi Rocky itu ya, yang kemarin masuk ke Elite itu juga dia punya transaksi itu 300 sekian unit ya, itu dalam waktu 1 tahun. Jadi dia per hari di rata-rata per hari minimal 1, sekian gitu. Nah jadi kalau buat teman-teman menurut saya mungkin bisa menjadi role play juga ya, bahwa ternyata memang listing membuktikan banyak listing, banyak closing gitu. Baik. Itu sih Pak Saleh. Terima kasih Pak Gatot. Waduh, menarik. Jadi kesimpulannya banyak listing harusnya banyak closing ya Pak Gatot. Faktanya di kita begitu. Jadi faktanya di kita begitu. Karena top 5 listing, top 5 selling gitu. Ya. Teman-teman Pak Gatot ada yang mau nanya boleh nih Pak? Saya kasih boleh. Iya, terima kasih. Justru kita pengennya adalah 2 arah karena 2 arah itu bahkan buat saya juga selalu ada ilmu positif yang bisa kita ambil, Pak. Oke, teman-teman dipersilakan yang mau nanya, silakan diangkat tangannya. Oke. Pak Victor. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Ya, Pak Victor. Selamat siang Pak. Kalau boleh tahu, jadi kalau misalnya itu ke ownernya sendiri berapa lama sekali ya kita menghubungi ulang gitu? Ya, itu memang kalau marketing yang udah listingnya banyak ya, itu kan terus terang memang, terus saya bagaimana nih? Apakah per hari atau per ini gitu ya? Mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak kan ya. Jadi kalau saya lihat di sini sebetulnya ini sih Pak, paling tidak pasti kalau saya lihat kayak Bu Endang, Bu Santi, Bu ini sih memang jujur aja bahwa selalu prioritas waktu ya, itu mana yang menjadi prioritas gitu ya. Ya, jadi misalnya hari ini mau kelola siapa? Tentunya kita paling tidak yang kira-kira klien-klien yang kira-kira ada urgensi untuk jualnya besar gitu.
kita ini kan sebetulnya bukan lembaga sosial ya Pak, kita kan juga ujung-ujungnya cari duit, jadi jujur aja pasti berdasar urutan prioritas itu. Nah memang dalam konteks ini kalau sering kirim konten, WA blasting, itu jadi tahu juga mengenai klien-klien yang aktif juga gitu. Kurang lebih gitu Pak, jadi menurut saya skala prioritas dari waktu Bapak, katakanlah sehari berapa jam itu harus skala prioritas yang kira-kira anget-anget gitu. Oh ini hot selling, oh ini hot testing itu menjadi lebih diutamakan. Oh gitu Oke, ya. baik. Oke, terima kasih Pak. Waktu ya Pak Margo ya. Ya, masih ada Pak. Silahkan. Dari ibu-ibunya nih, tadi kan dari bapaknya, dari ibu, saya berharap ada yang nanya nih. Kelihatannya Bu Debi mau nanya nih Pak. Iya, halo Mbak Debi. Iya, cuman ragu-ragu, Iya nih. makanya saya tembak langsung aja Pak. Dia mau Iya nih nanya. marketing yang luar biasa nih. Jadi, Iya. ya. Halo. Halo Mbak Pak Debi. Gatot. Iya apa Iya. kabar nih? Baik. Dulu kita pernah berusaha ya. Jadi Iya. sampai dengan Pak Margo Bu Endang kita turun gitu ya. Tapi menurut saya Bu, memang waktu itu kita kan nggak closing ya. Tapi percayalah bahwa itu menjadi rangkaian dari closing kita berikutnya. Karena apa? Paling Amin. tidak, ada hikmahnya kita menjadi lebih mengenal ya klien kita itu gimana sih yang suka tipu-tipu modelnya kayak gini gitu ya. Bahkan sampai kemarin ada juga marketing saya yang mau ditipu oleh independen juga. Jadi independen mengaku bayar, kemudian dia udah kayak orang serius begitu, katanya suaminya bule, kemudian ke lapangan disuruh video-video gitu. Jadi akhirnya video udah dilakukan, ini itu udah nawar Bu, 7M dari 7,5 gitu. Terus ujung-ujungnya modusnya mulai kelihatan kan, di telepon udah mulai susah di ini. Enggak lama kok PP-nya itu adalah gambar rumah yang diantar-antar itu, kurang ajar itu. Ini aduh, ini benar-benar dikandalin bener sama dia gitu. Jadi kita juga ada pengalaman itu yang menurut saya sebetulnya buat teman-teman pasti nanti jam terbang akan menjadi ini ya, menjadi apa sih penentu juga. Tapi sharing session seperti ini menurut saya membuat sebetulnya teman-teman itu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu. Ya, sharing session itu gunanya begitu. Jadi, saya pernah ada kasus begini. Jadi teman-teman, ingat nih, ini Bu Devi pernah ngomong nih, kliennya modelnya begini nih. Orangnya nggak pernah bawa mobil sendiri, orangnya mintanya ketemuan di mall, nggak bawa mobil. Nah, ini modus-modus kita harus mulai hati-hati. Iya. Jadi terkenang ya, Iya. Dev. Iya, jadi Tapi sekarang nggak apa-apa, Bu. hikmahnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi Ibu lihat tuh tadi ya saya tampilkan namanya. Buat saya yang saya mengelola 3 kantor dengan banyak marketing. Saya dulu juga marketing gitu ya, 7 tahun gitu. Saya itu benar-benar merasa bahwa marketing itu bukan sekedar marketing, tapi kalian itu adalah pejuang tangguh gitu. Yang hanya akan berhenti kalau apa? Kalau takdir Allah mengatakan itu bukan rezeki kita gitu. Iya kan? Jadi marketing itu ibaratnya buat saya seperti itu gitu. Berarti pejuang tangguh gitu. Coba kita lihat ya, marketing itu dasar ilmunya apa sih coba Bu? Iya. Arsitektur ada, sipil ada, kemudian komunikasi ada, ekonomi ada, ya hukum Saya malah ada, coba. kimia. Gak ada hubungannya. Iya, jadi hebat gitu menurut saya. Jadi kalian itu udahlah, menurut saya kalian adalah makhluk yang hebat. Jadi kita jangan tanggung ya, kayak Bu Endang tuh terus terang ya. Saya memang di sini Bu Endang, Bu Santi, mungkin atau Pak Ade gitu. Mungkin akan menjadi bahan pembicaraan saya karena saya saksi hidup bagaimana mereka itu berjuang. Hari ini saya dapat kabar tuh rekrutmen mau menampilkan contoh marketing dan foto apa saja sih yang pernah diraih. Saya bilang Bu Endang, itu foto deh di depan rumah Bu Endang yang di Kebayoran Hit itu. Itu benar-benar bukti bagaimana Bu Endang berjuang gitu dari pagi sampai sore sampai malam, akhirnya berhasil mendapatkan rumah sebagus itu. Gitu. Bu Endang foto deh di Mercy-nya itu E250 itu untuk membuktikan apa? Itulah benar-benar hasil karya dari berjualan gitu. Dan kita harus pride betul gitu sebagai seorang marketing bahwa kita bicara nilai-nilai besar gitu ya. Jadi bukan nilai-nilai kecil yang ecek-ecek gitu. Jadi buat teman-teman profesi kita tuh profesi yang very pride, sangat membanggakan gitu.
Bu Debi ngomong-ngomong kok saya yang ngomong, Bu Debi belum. Coba Ibu. Iya Pak, Silakan, saya Bu. mau Ya. tanya nih, ini kan saya lihat itu semasa COVID justru masih tetap bisa jualan banyak sampai 11 unit gitu ya. Iya, Bu. Jadi maksud saya itu kebanyakan harga propertinya itu yang harga COVID apa harga normal gitu maksudnya. Jadi maksud saya apa sekarang owner-owner itu udah pada bisa dibina, maksudnya gini loh, oh sekarang lagi COVID nih, saya mau jual cepet nih. Jadi harga bisa turun gitu loh. Jadi maksudnya yang bisa kita closingin tuh harga normal apa harga COVID gitu loh. Apa kita meyakinkan owner, iya Pak, nih daripada Bapak susah nih kan nggak jual-jual nih ya. Emang kita pasarannya lagi segini, gimana sih caranya meyakinkan gitu loh Pak? Ya. Pasti kan ada kan sekarang kayak gitu kan, yang owner butuh cuma masih tinggi, cuma kan karena COVID kita harus sadarin dia gitu loh. Nggak mungkin, you butuh duit tapi you ibaratnya masih jual mahal gitu. Ya, Ya, Bu. ya. Jadi gini, mungkin sometimes kita kadang-kala membaca. Jadi kadang-kala kita memang suka pakai perasaan mau ngomong harga COVID aja malu-malu gitu. Ya, hari ini siang tadi saya langsung bilang bahwa ya yang ditawar 4M yang Bu Endang Rumah Senayan Bintaro itu adalah harganya harga apa sih relatif lebih murah, tapi dia mengisahkan gitu. Jadi Bu Endang bilang kepada kliennya itu, Pak kita kemarin habis jualan tuh. Itu rumah yang dulu waktu dibeli 5,4 di Menteng Bintaro, itu akhirnya closingnya dianggap 4M loh Pak. Gitu. Jadi Bapak mohon consider juga, ini sekarang masa COVID nih, kita ngalamin kesusahan cari klien. Ya, ini kesempatan buat Bapak gitu. Kesempatan buat Bapak karena apa? Karena sekarang itu tadi klien yang pegang cash rata-rata masih wait and see gitu. Jadi mohon dapat dipertimbangkan nih udah nawar 4M ini. Kalau enggak dia jangan sampai dia lebih milih rumah yang lain. Jadi memang mau nggak mau masa sekarang isu COVID itu harus dipakai sih Bu. Isu itu harus dipakai. Kalau kita jualan normal gitu enggak ini, dan Ibu nggak usah pakai istilahnya takut-takut atau perasaan. Udah, tinggal cara ngomongnya aja. Kira-kira pas nggak kepada orang itu kita ngomong begitu. Jadi kalau rokok itu kalau Bu Endang aku lihat sih udah nggak ada bapernya. Jadi apa yang mau diomongin ngomongin aja. Gitu. Di situ memang tinggal soal psikologi gitu ya, istilahnya kuat-kuatan mental gitu. Jadi buat teman-teman nih, menurut saya kalau kita yakin benar ya sampaikan saja gitu. Kalau sekarang zaman istilahnya takut-takut atau ya terlalu malu-malu gitu, itu nggak masanya gitu. Nanti kita nggak bisa closing. Jadi menurut saya udah sampaikan aja ke pemilik rumah, Pak sekarang susah zaman COVID ini Pak, orang rata-rata pegang duit. Jadi ini kesempatan Bapak gitu. Kalau untuk harganya mohon dapat ditinjau kembali atau apa. Itu sih Mbak Debbie. Oh iya ya. Baik. Makasih Pak Gatot advice-nya. Iya Mbak. Wes usah isin-isin Mbak. Pak Gatot, jadi kalau boleh dibilang Pak, kalau closing 11 itu nggak semuanya murah banget ya Pak. Nggak semuanya murah banget. Jadi ada juga yang karena butuh banget Pak. Atau pengen banget gitu kali Pak ya. Karena kliennya memang udah harus beli gitu kan. Iya, tapi saya harus akui Pak, itu kalau saya ingat di situ sebetulnya cuma satu aja kebayaran Esen yang 7 poin ini. 7,5 itu yang relatif masih di harga pasar. Kalau yang lain rata-rata Pak, itu sudah di bawah harga pasar gitu. Ya, jadi tadi ada yang 1150 dijualnya 850. Kemudian yang 600 itu misalnya dari 800. Jadi memang sekarang ini kita harus pasang itu Pak, pasang telinga, kemudian banyak keep in touch dengan klien gitu ya. Siapa tahu dia sedang butuh benar, harus ini gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan sih Pak. Pak Gatot, masih bisa satu pertanyaan lagi nggak Pak? Boleh, iya Pak. Iya. Satu pertanyaan nih teman-teman nih, yang mau nanya silakan. Oke, ada yang mau nanya sebelum ada closing dari Pak Gatot?
Sony nanya Sony atau Ricky? Sony atau Ricky tuh? Oh iya, yang baru closing. Nah, yang baru closing. Ayo silakan Pak Riki, tanya. Pak Riki, sharing dong, sharing closingnya. Saya ikut Closing. seneng Pak Baru- Riki habis closing. Baru tadi nih Pak. Iya, iya. Silakan Pak Riki. Selamat siang, Pak Gatot. Ya, Pak Riki. Selamat pagi. Ricky. Iya. Mau nanya apa ya? Tadi belum pikiran juga sih mau nanya karena udah banyak dijelasin sama Pak Gatot tadi. Mungkin ya ini gimana Pak? Kan susah nih kalau owner ada yang nggak mau survei gitu Pak, karena takut. Ada yang kayak tadi ada yang mau survei tapi maunya cuma dilihat depannya aja. Sementara bayarnya pengen masuk ke dalam tapi ownernya nggak mau gitu Pak gitu. Ya. Ya Pak, jadi kesimpulannya gini sih Pak. Jadi percayalah setiap ruangan ada pintunya. Jadi kalau misalnya Pak Riki ada kesulitan terkait dengan hal itu, kita coba cari akal apa atau gimana. Hari ini saya sedang merencanakan itu transaksi di minggu depan itu, tapi kita bingung kan dari Bandung mau PSBB bisa nggak ke sini gitu. Jadi kalau kita misalnya, aduh PSBB nih nggak bisa, kliennya takut keluar, nggak bisa ke Jakarta, tanda tangan. Terus bisa nggak teleconference? Teleconference menurut notaris itu belum bisa dilakukan karena hukum kita masih kiblatnya ke Belanda. Belanda itu kiblatnya adalah dia harus datang dan fakta hukumnya ada di situ, ya. Jadi otomatis belum bisa, harus merubah undang-undangnya. Nah, terus salah lain bagaimana? Jadi saya bilang kepada notarisnya, notaris tolong bikin surat undangan transaksi AJB pada hari katakanlah Senin di kantor notaris jam sekian. Itu kemudian dikirim, nanti dijadikan surat tugas dari orang yang dari Bandung itu. Jadi kalau dia dari Bandung, kemudian dicegat di jalan, tujuannya apa Anda ke Jakarta, sampaikan, Pak saya harus transaksi, ini suratnya dari notaris gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu cara ya, bahwa selalu ada cara untuk kesulitan kita. Jadi kalau Bapak misalnya, oh saya mau mau survei Pak, tapi kemudian pemiliknya nggak mau karena masa COVID gimana nih? Kalau saya sebetulnya di awal selalu saya bilang ke teman-teman nih, coba usahakan yang naik iklan yang utama itu yang kosong dulu. Gitu. Kemudian kalau itu sampai nggak bisa juga, cari yang kira-kira nggak juga. Tapi kalau nggak bisa juga iklan yang naik, yang karena orang butuh, ya berarti tinggal bagaimana caranya. Contohnya adalah pasti mengirim video kondisi rumahnya seperti apa, ya kan? Kemudian bisa dikirimkan, bisa itu menjadi model iklan yang ada videonya, ya. Atau kemudian kemarin yang Bu Endang Kebayoran Esen kan juga demikian, orangnya di Irian, kemudian orangnya minta ini lingkungannya kayak apa, tusuk satenya, video bagaimana, kemudian dalamnya kayak apa ya, minta pemilik juga melakukan video dikirim gitu. Jadi Pak, percayalah setiap ruangan ada pintunya. Jadi menurut saya Bapak jangan patah semangat, kalau ada kesulitan yakinlah. Nah di sini gunanya sebetulnya sharing dengan Pak Saleh, Deputi MD, Pak Margo gitu ya. Pak ini gimana kesulitannya, bagaimana jalan keluarnya. Saya juga sama melakukan itu tadi ke notaris. Kebetulan kalau saya ke notaris, kemudian saya bilang ke teman-teman juga, ada yang perlu dibantu nggak hubungan dengan notaris A ini gitu. Terus akhirnya ada beberapa kirim WA, kemudian saya langsung, Bu ini sampai ini gimana nih caranya nih, cek sertifikatnya belum selesai gimana dan sebagainya. Jadi kolaborasi, kemudian keep in touch dengan klien juga dan MB atau teman saya lebih senior itu bagian daripada kunci keberhasilan closing kita menurut saya gitu. Oke, makasih Pak Gatot. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Kalau nggak ada, Pak Margo, mungkin dari Pak Gatot, kalau tadi kita ambil kesimpulan, kelihatannya benar yang Pak Gatot bilang tadi Pak ya. Kalau mau banyak closing itu, pertama kita harus betul-betul dominan di listing ya Pak ya. Baik di area kita maupun iklan teratas kita Pak ya, dibanding yang lain. Sama tadi yang nggak kalah penting, harus
pinter-pinter mengoptimalkan database ya Pak. Betul, Supaya betul Pak. Iklan dan database Pak. Kalau zaman sekarang memang iklan yang utama kan. Tapi database juga salah satu sumber juga. Sama sebetulnya yang dianggap jadul pasang spanduk ya. Itu teman-teman kalau bisa pasang mah harus dipasang karena Bu Endang itu salah satu marketing yang saya lihat paling komitmen pasang spanduk. Jadi kalau dia mau mudik, ya mau mudik itu sebelum mudik seminggu sebelumnya dia muterin tuh listing-listingnya, spanduknya copot atau tidak, sudah rusak atau tidak. Itu satu-satunya marketing yang saya temuin ya dari pengalaman hampir 15 tahun ini. Gitu. Itu benar, mau mudik tapi sempat ngeliatin itunya dulu, apa spanduk-spanduknya gimana. Iya, betul Pak. Jadi jangan-jangan di mobil Bu Endang isinya spanduk semua kali Pak ya? Nggak apa-apa, jadi jangan khawatir loh. Spanduk itu adalah yang paling efektif sebetulnya ya kan. Orang udah tahu propertinya di situ. Kalau dia telepon pasti 50% mau beli gitu. Iya, Kalau di iklan kan sebetulnya memang banyak ya, tapi kan sebetulnya belum lihat langsung, belum tahu lokasi yang jelas gitu kan. Jadi jangan lupakan juga soal spanduk. Baik, Pak Gatot. Luar biasa sharingnya hari ini Pak Gatot. Pak Saleh, Ya, Pak, ya, Pak. sebelum saya tutup, saya ada pantun lagi buat teman-teman prioritas. Cakep. Dari Boleh, Jakarta menuju Kalimantan. Cakep. Jangan lupa gunakan pesawat. Ya, cakep. Mari kita saling menguatkan agar kita selalu bersemangat. Amin. Amin. Cakep, Pak Gatot. Le, lu balas le. Balas ya Pak ya. Sekarang kan lagi musimnya cari masker nih Pak. Ah, Iya Pak. Pantun tentang masker nih Pak. Oh gitu, boleh. Beli masker ke pasar baru. Beli masker ke pasar baru, cakep. Terusnya pasar pramuka ya Pak. Terus, Tadinya naik mobil baru. wah belinya naik mobil baru. Kalau punya listingan cepat laku, Kalau jangan punya lupa listingan hubungin cepat aku laku. Pak. Oh gitu. Ini sekaligus promosi diri sendiri nih. Oke, kurang lebih demikian ya. Semoga bermanfaat dan saya senang silaturahmi dengan teman-teman dari Prioritas. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Silahkan lanjut lagi meetingnya. Saya undur diri. Baik Pak. Tetap semangat.